rinciin banyak banget ya. Lu pasti sering lah nonton di YouTube atau di channel-channel lain yang sering membahas yang zikirnya yang kayak orang gila, yang kayak zikirnya kayak orang dugem, bro. Gue tuh dan ada lagi ngikutin. Gimana ya ngomongnya? Ya, lu tau lah sekarang perkembangannya, bro. Lu tau banget pasti perkembangannya. Pindah arah dengan memfitnah dan menyebarkan isu-isu tersebut. Ya, di antara fitnah yang tersebar adalah sebutan Wahabi tadi, Wahabi, Wahabol, Wahaboy, apa lagi itu. Mungkin lu yang gak suka sama gue, lebih jelas lagi lu tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di AM Story, Make Sure Stories. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga Allah selalu memudahkan langkah-langkah kita, memudahkan urusan-urusan kita, insya Allah. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan segera mengangkat pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menambah wawasan keagamaan sebagai salah satu bentuk aktivitas ubudiyah atau peribadahan kita kepadanya. Oke guys, dalam kesempatan ini, dalam video gue kali ini, gue mau menjelaskan tentang sosok dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adanya kaitan antara Wahabi dan terorisme. Gue ngebawain tema ini semata-mata hanya ingin mempertahankan suatu pendirian dalam masalah tersebut. Dan sebagai nasihat bagi gue sendiri, atau sebagai sebagian kecil buat penonton-penonton gue dan buat subscriber gue. Oh ya, kalau lo belum pada subscribe, jangan lupa subscribe. Nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan video yang akan gue upload atau video yang akan kami upload. Balik lagi ke tema. Jadi buat teman-teman agar tidak terprovokasi dengan anggapan tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan inayah buat gue untuk mengulas topik ini. Pertanyaan yang singkat yang gue bilang di awal tadi membutuhkan jawaban yang cukup panjang guys. Dan jawaban tersebut akan tersimpul dalam beberapa poin berikut ini. Jadi keadaan yang melatar belakangi munculnya tuduhan Wahabi tersebut, kepada siapa tuduhan Wahabi tersebut diarahkan. Jadi arahnya kita nggak tahu nih, arahnya kemana nih. Dan pokok-pokok landasan dakwah yang dicap Wahabi, bukti tuduhan Wahabi terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada beberapa penutup nanti dari gue. Pada poin yang pertama, gue mau ngomong tentang keadaan yang melatar belakangi munculnya tuduhan tersebut atau melatar belakangi tuduhan Wahabi tersebut. Dengan melihat gambaran sekilas tentang keadaan Jazirah Arab serta negeri sekitar Jazirah Arab, kita akan tahu sebab munculnya tuduhan tersebut, sekaligus kita akan memahami apa yang melatar belakangi. Yang ingin gue tinjau di sini atau yang ingin gue sampaikan di sini adalah cara aspek politik dan keagamaan secara umum dan aspek kajian yang secara khusus. Dari aspek politik, Jazirah Arab berada di bawah kekuasaan yang terpecah-pecah guys. Jadi ya lu tau lah Jazirah Arab itu kan, kalau dari kita pernah kayak denger kajiannya Ustaz Firanda, Ustaz Khalid, itu ada beberapa jazirah kan. Jadi di Arab itu ada beberapa negara kecil lah dulunya sebelum King Saud atau ya Raja Saudi pertama itu membentuk atau membangun sebuah negara Arab, Saudi Arabia. Jadi dari aspek politik, Jazirah Arab berada di bawah kekuasaannya terpecah-pecah, kelebihan khusus di daerah Najd. Jadi terkhusus di daerah Najd itu pecahnya itu banyak banget guys. Dan perebutan kekuasaan selalu terjadi sepanjang waktu hingga hal tersebut sangat berdampak negatif bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan agama. Dan itulah dari segi politiknya itu kenapa bisa keluarlah tuduhan atau melatar belakangi tuduhan Wahabi tersebut sendiri dari aspek politik. Jadi karena di Jazirah Arab itu terbagi terpecah-pecah, keluarlah tuduhan yang seperti itu. Kita masuk yang kedua. Dan yang kedua ini dari segi agama. Jadi pada abad 12 Hijriah atau 17 Masehi, keadaan keberagaman umat Islam sudah sangat jauh menyimpang dari kemurnian Islam guys. Terutama dalam aspek akidah. Banyak sekali praktek syirik atau bidah, dan bukannya para ulama yang ada tidak mengingkari hal tersebut. Jadi
pada saat itu ulama-ulama itu sudah mengingkari hal tersebut. Ya mungkin karena banyaknya orang dan ulama itu hanya beberapa, jadi ya mungkin bisa dibilang tidak terkontrol mungkin. Dan melainkan usaha mereka itu, usaha ulama tadi terbatas pada lingkungan. Jadi terbatas pada lingkungan saja dan tidak berpengaruh secara luas. Makanya kayak gue bilang tadi, kayak mungkin karena terlalu banyak dan ulamanya seberapa, jadi nggak balance, jadi nggak seimbang antara ulama dan perbuatan-perbuatan syirik tadi. Maka dari itu, ulama yang sedikit tadi itu tidak berpengaruh secara luas, atau ya hilang aja ditelan arus gelombang yang begitu kuat dari pihak yang begitu banyak. Di samping itu, ada pengaruh kuat dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung praktek-praktek syirik dan bidah tersebut demi kelanggengan pengaruh mereka atau karena mencari kepentingan dunia. Ya seperti keadaan ini masih kita saksikan di tengah-tengah kita sendiri. Sebagian umat Islam banyak banget ya, di Indonesia ini banyak banget guys. Ini gue kasih lo sedikit cuplikannya atau videonya, ini bisa lo lihat. Subhanallah banget ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang ini dan ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan pada saat itu di Najd sebagai tempat kelahiran sang pengibar bendera tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat menonjol dalam hal tersebut. Disebutkan oleh salah satu penulis sejarah dan penulis biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa di masa itu pengaruh melemahnya di dalam tubuh kaum muslimin sehingga tersebarlah berbagai bentuk maksiat, khurafat, syirik, bidah dan sebagainya. Ya karena waktu itu ilmu agama mulai minim di kalangan kebanyakan kaum muslimin. Jadi praktek-praktek syirik terjadi di sana sini guys. Persis di Indonesia sekarang ya. Ya mungkin karena emang udah dari dulu dan seperti meminta kuburan wali-wali, lo tahu sendiri Indonesia itu kental banget guys. Apalagi yang kemarin baru 1 Muharram ya buset, yang rame kuburan bro. Kuburan-kuburan orang yang katanya orang suci, ya mungkin orang itu beneran ya orang alim, tapi ya mungkin murid-muridnya yang nggak ada, yang menganggap berlebihan atau gulu berlebihan untuk memberikan julukan wali kepada si mayit. Ya itu tadi seperti yang gue bilang tadi, praktek-praktek syirik terjadi di sana sini seperti meminta kuburan wali-wali dan meminta ke batu-batu dan pepohonan dengan memberikan sajen, atau mempercayai dukun, tukang tenung dan peramal. Banyak banget kan di Indonesia itu, banyak banget. Kalau gue rinciin banyak banget ya, lu pasti sering lah nonton di YouTube atau di channel-channel lain yang sering membahas yang zikirnya yang kayak orang gila, yang kayak zikirnya kayak orang dugem bro. Gue tuh dan ada lagi ngikutin. Gimana ya ngomongnya? Oke, kita balik lagi ke dogma Wahabi ini. Salah satu daerah di negeri Najd namanya Kampung Jubailiyah. Di situ terdapat kuburan sahabat Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab rahimahullah, yang syahid dalam perang melawan Musaib al-Kadzab. Manusia berbondong-bondong pergi ke sana untuk meminta berkah, untuk meminta berbagai hajat. Begitu pula di kampung Uyainah terdapat pula sebuah pohon yang diagungkan. Para manusia juga mencari berkah di situ, termasuk kaum wanita yang belum juga mendapatkan pasangan hidup. Mereka cari jodoh di sana. Adapun daerah Hijaz, Mekah dan Madinah, Hijaz itu Mekah dan Madinah, meskipun tersebarnya ilmu karena keberadaan 2 kota suci yang selalu dikunjungi oleh para ulama, dan di sini kebiasaan suka berjanji dengan selain Allah Subhanahu wa taala, menembok dan membangun kubah di atas kuburan serta berdoa di sana untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menolak mara bahaya guys. Di Hijaz pun seperti itu. Begitu pula halnya dengan di negeri-negeri sekitar Hijaz. Apalagi negeri yang jauh lah dari 2 kota suci tersebut. Ditambah lagi kurangnya ulama, balik lagi kayak gue bilang tadi, kurangnya ulama dengan gak balance sama perbuatan syirik yang dilakukan oleh warga waktu ketika itu ya guys. Tentu akan lebih menambah lagi dari apa yang terjadi di Jazirah Arab. Hal ini disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaid Arba'. Sesungguhnya kesyirikan pada zaman kita sekarang melebihi kesyirikan umat yang lalu. Kesyirikan umat yang lalu hanya pada waktu senang saja. Jadi mereka itu akan melakukan lagi happy atau lagi senang, mereka akan melakukan kesyirikan guys. Itu menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi mereka ikhlas menghadapi bahaya. Dan
Sementara itu, kesyirikan pada zaman kita selalu ada setiap waktu. Baik saat aman, apalagi saat mendapat bahaya, guys. Jadi, ketika lo aman, nah itu lo mau ngadain salah satu, ya, simpelnya gini deh. Kalau lo lagi, ya istri lo atau bukan lo ya, ini bukan lo ya, orang ya. Jadi orang yang sedang hamil 7 bulan, mereka melakukan mandi kembang apa segala macam, dan ketika melakukan ada suatu acara dan lo melakukan hal-hal yang bego, hal-hal yang goblok, karena kita mengikuti tradisi orang-orang tua kita terdahulu, dan kita itu berakal, kita menjadi manusia yang mau mencari kebenaran, ya alhamdulillah Allah mudahkan gue untuk hidayah, untuk mendapatkan mengenal tentang bagaimana sih cara mengikuti ajaran atau mengikuti apa yang Rasul ajarkan, ya. Jadi jangan beranggapan kalau lo itu ya udahlah orang tua gue dulu gitu ya, terus lo ngikutin orang tua lo, dan sebenarnya lo itu berpikir, bro, lo itu 2021 lo mikir lo internet cuma buat yang nggak bener-bener sih. Lo carilah referensi atau lo cari dengar kajian banyak kok sekarang, ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sementara itu kesyirikan pada zaman kita selalu ada pada setiap waktu. Jadi sekarang itu ada pada setiap waktu, baik saat aman dan apalagi saat mendapat bahaya. Kepada siapa tuduhan gelar Wahabi tersebut? Jadi kalau kita orang ngomong Wahabi tapi lu arahnya itu nggak tahu, nah ini sekarang gue jelasin kepada siapa tuduhan gelar Wahabi tersebut. Karena hari demi hari dakwah tauhid ini semakin tersebar, guys. Jadi ya makanya kayak yang gue bilang tadi, kita itu harus berakal dan kita harus mencari kebenaran, dan kita itu harus tahu seperti apa Rasul ketika dulu, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara dia. Gini deh, lu mau sholat, lu itu harus tahu gimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Lu harus ikutin dia, bro, untuk ibadah, ya. Jadi kalau lu bilang wah lu pakai kamera berarti di zaman Nabi, itu mah bego, tolol. Itu mah apa ya namanya ya, itu alat pendukung, ya. Jadi bukannya karena YouTube nggak ada di zaman Nabi terus lu bilang lu sumbu pendek, bro. Oke, balik lagi ya. Jadi karena hari demi hari dakwah tauhid ini semakin tersebar, jadi mereka, para musuh dakwah ini tidak lagi mampu melawan dengan kekuatan. Jadi ya lu tau lah sekarang perkembangannya, bro. Lu tahu banget pasti perkembangannya. Jadi secara mereka itu tidak mampu lagi melawan dengan kekuatan, maka mereka berpindah arah dengan memfitnah dan menyebarkan isu-isu tersebut agar mendapat dukungan dari pihak lain. Untuk apa ya? Untuk memperlambat laju dakwah tauhid tersebut. Ya, di antara fitnah yang tersebar adalah sebutan Wahabi tadi, Wahabi, Wahabol, Wahaboy, apa lagi itu? Mungkin lu yang gak suka sama gue, lebih jelas lagi lu tulis aja di kolom komentar. Apalagi tuh ada satu orang mah kedemen banget kalau video-video gue dikomeninnya banyak banget. Thank you banget buat teman itu, ya. Semoga Allah memberikan lo hidayah, ya. Siapa nama itu. Dan di antara fitnah yang tersebar adalah sebutan Wahabi untuk orang yang mengajak kepada tauhid. Sebagaimana lazimnya setiap penyeru untuk kebenaran, ya guys, pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan onak duri dalam menapai perjalanan dakwah. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Kashful Syubuhat, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak diutus nabi seorang pun dengan tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Irfan Siregar. I am the story, make sure story.